Oke, kita lanjutkan bagian 5. Bagian 5 ini adalah membuat API sederhana menggunakan metode POST. Oke ya, jadi tadi kita sudah bikin pakai metode GET ya. GET itu ngambil data doang. Nah, kita akan bikin yang metode POST. Metode POST. Kita coba ya, metode POST itu kayak apa? Ikuti aja apa modulnya. Simple sekali. Jadi kita disuruh untuk ngedit yang produk ya. Endpointnya sama, alamatnya sama, tapi metodenya beda. Jadi kita edit yang produk apa namanya router produk tadi itu. Ini kan tadi sudah ya, ini sudah ada. Nah kita bikin post. Nih, kita copy di sini. Oke, kita buka yang produk sini ya. Nah kita bikin router baru di sini ya. Nah gini. Pakainya post. Ya, pakainya post. Tes dulu apa responnya. Misalnya ini status gitu ya. Oke. Ini produk tadi ya. Ingat-ingat tadi ya, saya ulangi lagi biar kalian paham. Kalau produk ya, depannya ini kedeteksi slash produk, maka yang dijalankan apa? Yang dijalankan adalah file routes product.js. Oke ya. Datangnya dari mana nih? Dari sini ya, product router. Kemudian ini produk router ternyata adalah ngambil dari file dari luar, ya, ngambil file dari luarnya yang mana ini? Produk, routes, produk berarti dia buka ini, depannya produk tapi kosong, belakangnya tidak isi ya, tidak ada endpoint lagi yang lain, kan ada dua nih. Tapi metodenya satu get, satu post, ya. Kalau metodenya get, yang dikeluarin adalah produk A, B, C, dan tadi seperti video yang sebelumnya. Kalau metodenya post, nanti akan dikeluarkan respon status oke. Gitu ya. Nah, kita terminate dulu. Oke, kita terminate dulu. Kita jalankan lagi npm start. Oke. Nah, kita tes ya. Kita tes. Nah, ternyata masih ini. Ya, lalu gimana caranya kita ngetes yang metode post? Ya, metode post ini gimana caranya ngetes? Kalau metode get ini bisa dari sini bisa aja. Tapi metode post gimana caranya? Nah, kita butuh REST client apa namanya tester. Nah, ya kan REST client tester. Saya pakai Talent API tester di buku apa di modul sudah ada penjelasannya. Gimana cara nginstalnya nanti di modul baca ya. Di modul baca. Misalnya tadi kita bikin yang ini. Nah, kita tes ya yang ini ya. Oke, ini yang produk nih. Kita send, kirim, set. Nah, ini responnya apa dia? Responnya adalah seperti ini ya. Kita ganti dengan get. Ya, dengan post, dengan post ya. Dengan post. Harusnya yang dikasih datanya adalah JSON status oke. Kenapa? Karena metode post ya yang kita kasih adalah status oke. Itu yang kita kasih. Logic bisnis kita atur begitu. Kita coba ya, kita send. Oke, kita send. Apa ini? Status oke. Nah, ini berarti udah jadi gitu. Metodenya beda, endpointnya sama, responnya akan berbeda karena logic yang dipakai berbeda gitu. Post itu dipakai untuk ngirim data. Kalau get dipakai untuk nyedot data. Kalau dipakai untuk ngirim data, berarti ada data yang kita kirim. Ya, ada data yang kita kirim ke server. Gimana caranya ngirim data ke server? Nah, baca modul product name, price gini ya. Oke, kita coba ya, kita nyedot data dari klien. Oke, dari sini aja. Oke, sampai sini aja ya. Set. Nah, kita copy ke sini. Kita replace ya yang ini ya. Kita replace sesuai dengan modul aja. Ini hapus, yang masuk itu ini halaman tadi, ini tidak. Ini dia udah. Ini new product, berarti respon kita kasih respon JSON aja dulu ya. Kita kasih respon JSON new product. Nah, kita keluarin aja dulu ya. Respon yang dikasih sama dengan yang disedot gitu ya. Jadi yang kita kasih ke klien itu apa yang mereka berikan ke server gitu aja. Nah, kita lihat ya. Ini
ada request ya, ada request body name. Berarti rec ini ya, rec body name. Kita simpen ya. Terus apa lagi nih? Yang di update itu yang mana, coba kita lihat ya. Yang di update itu adalah middleware untuk memproses data JSON. Kita copy ya. Kita copy habis apa itu? Logger dev di mana, di app. Habis ini ya, express JSON. Nah, express JSON ini udah ada. Oke, ini udah komplit kayaknya. Cookies parsernya udah. Oh, udah, ini udah semua ya. Ya, ini udah semuanya. Kita lihat, udah semua ini, udah semua ya. Kita coba terminate dulu, kita restart npm start. Ya, npm start. Kita kasih data. Ya, di post itu kita kasih data. Coba ya. Kita lihat di sini postnya send. Oke. ID 4 ya, baru ID aja yang kebaca. Oke. Nah, datanya dikirim lewat mana? Lewat body ini. Ya, kita kirim data pakai format JSON. Jadi format JSON kayak gini ya. Jadi tadi atributnya apa yang dikasih, yang diminta? Yang diminta adalah rec name sama price ya. Name sama price berarti kita kasih ya. Name titik 2 produk name-nya misalnya apa ya, motor cycle, price-nya misalnya 5 1 2 3 4 5 6 5 juta gitu. Kita send. Nah, tuh ya kan, motorcycle price 5 juta. Kirim ya berarti ya. Dia ngambil body, ya ngambil atribut yang ada di sini, name, price. Ini apa namanya? Atributnya name, price. Kita lihat di sini ada name, ini ya, ada price, jadinya gitu. Bacanya di parameter yang mana? Parameter yang rec ini ya. Rec, ini rec, body diambil dari body. Atributnya apa? Atributnya yang dipasang di klien adalah name sama price gitu. Jadi yang diambil adalah name sama price. Nah, kalau datanya sudah keambil begini, maka logika bisnis bisa kita jalankan. Logika bisnisnya untuk apa? Untuk misalnya nyimpen data ini ke server. Ya kan? Ya kan, tinggal apa namanya? Nanti kita pakai prosedur SQL untuk naruh data ini ke server. Nah, itu nanti pakai data model ya. Itu pakai data model. Itu akan simple sekali kita bikin. Oke, tapi prinsipnya adalah kita bisa menggunakan metode post. Ya, menggunakan HTTP di Node.js dan Express. Itu intinya. Ya, intinya kalian harus dipelajari ini. Harus bisa dulu ini ya. Ini yang paling sederhana. Oke, silahkan dicoba dan dipraktekkan sampai bisa mengirim data ya dari klien ke server dan membaca data tersebut ya, membaca data tersebut. Untuk nanti logika bisnisnya kita pikir nanti. Yang penting bisa ngirim dulu data ke server. Oke, videonya sampai sini dulu. Kita lanjut video yang berikutnya.